udah mau ngambil beasiswa, tiba-tiba ada tawaran untuk kecemplung di dunia entertainment. Nah itu yang menggiurkan. Nah cuman bokap gue bilang apapun itu nama keluarga nomor satu. Nah pas gue ambil ujian itu dia cuma pesannya satu, ya pokoknya kamu tahu kan. Jadi ujian gue itu, ujian advokat gue itu yang diadakan oleh Pradi, Perhimpunan Advokat Indonesia, itu adalah ujian yang disinyalir sebagai tes yang benar-benar 0 KKN. Oke. KKN itu apa sih? Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Okay. Pokoknya Gue juga nggak tahu. no cheating. Jangan so tau bro kalau Nggak bisa. Iya gue. Karena kepentingan si organisasi advokat ini memang membentuk pribadi-pribadi advokat yang bersih, yang lurus ya. Jadi nggak dimulai dengan ada background checknya dan segala macam. Jadi tesnya pun berat, susah, dan nggak gampang untuk sih. Oh jadi kayak ada berapa tipe bar exam gitu ya? Iya, sebetulnya ada tipenya cuma satu, hanya dia memang ketat sekali, Bray. Jadi karena pertimbangannya adalah itu tadi, mereka nggak mau melahirkan sekedar praktisi yang akhirnya nanti cuman istilahnya mengganggu sistem gitu. Justru harus bagaimana caranya membuat sistem ini makin kuat gitu kan. Nah jadi bokap gue udah pesen waktu itu, dia cuma nepok dada gue dong, begini. Ya. Kau tahu kan bapakmu siapa, jadi jangan ambil tes 2 kali. Kebayang nggak lo? Gue terakhir kuliah itu 2001, ya kan? Lalu kemudian 9-10 tahun kemudian, gue baru ambil tes untuk advokat. Kebayang gue stresnya kayak apa kan? Dan gue otomatis karena gue tahu kondisinya begitu, gue harus lulus, nggak boleh ambil 2 kali, gue harus lulus sekali. Jadi gue harus double atau triple effort. Yes. Dan gue bersamaan waktu itu dengan ujiannya adik kandung gue waktu itu juga ujian yang sama, dia di Bandung, gue di Jakarta. Cuman adik gue kan lain. Dia waktu itu lagi udah niat mau ambil S2, ya, ambil master hukum, magister hukum, sambil juga dia udah praktek berapa tahun. Gue juga praktek, tapi ya praktek ya gitu Lu kan. 2 bersaudara berarti? Gue 3 bersaudara. 3. Sebetulnya 4 sih. Ada 1 kakak gue cewek, hanya beda bokap. 3 lagi nih 1 bokap gitu. Nah udah gitu jalan bareng nih sama dia nih. Jadi dia yang ya sambil praktek kan enak ya, gampang. Kalau gue kan harus buka buku lagi, harus review dan segala macam. Bayangin gue ada satu momen nih, saking stresnya nih gue nih, bahwa ujian ini harus beres. Jadi di ujian advokat ini, di soal terakhir, jadi dari sekian banyak itu kan ada multiple choices ya. Lalu kemudian yang paling susah adalah essay-nya. So essay-nya gue dikasih 2 jam. Dikasih 2 jam adalah gini, kita dikasih kasus, kita lihat kasus, tapi setelah kita melihat kasus, kita tahu kasusnya seperti apa, kita bikin yang namanya surat kuasa dan surat gugatan. Dan kita harus tulis tangan. Betul. Jadi dalam 2 jam itu harus selesai. Surat kuasa dulu, terus kita bikin surat gugatan. Karena kuasa ini kan akan mendasari kemudian kita buat gugatan. 2 ini. Nah itu gue ingat banget ya. Waktu itu gue mau manggung di acara ulang tahun sebuah stasiun TV lah. Itu gue dengan make up, dengan baju dan segala macamnya. Itu gue sambil nunggu. Gue ingat waktu itu manggungnya sama Agnes gitu, Agnes Monica. Gue udah mau naik nih, gitu, nunggu gitu. Gue udah siapin itu kertas HVS folio bergaris tuh. Gue tulis surat kuasa. Gue tulis template masih kosong. Bukan lirik lu kan? Hah? Bukan lirik. Bukan. Ini definitely surat kuasa. Template-nya. Gua hafalin mati itu surat kuasa. Udah gitu, udah selesai surat gugatan. Surat gugatan gua hafalin template-nya, ada petitum, ada posita dan segala macam. Gua hafalin, ganti kertas lagi, tulis lagi. Itu sampai hafal mati gua ulang terus. Jadi pas exam langsung lancar. Masuk kan, manggung kan tuh, turun manggung, masih ada 1 lagu lagi, tulis lagi. Itu trik untuk supaya ketika gue tes, begitu gue sampai essay, yang gue lakukan adalah gue salin dulu yang ada di kepala gue. Karena itu kan templates kan. Gue salin, udah beres, udah tenang. Paling sekitar setengah jam lah gue salin itu. Masih ada 1,5 jam kan. Gue istirahat dulu 5 menit. Diam dulu. Lihat orang-orang semua pada stres, pada nulis kan. Tenang gitu. Udah 5 menit baru gue baca kasus. Baca kasus santai, terus ambil kertas kosong, istilahnya gue urak-urak sendiri gitu. Ini kasusnya, udah beres baru gue bikin. Itu lebih tenang, jadi strateginya begitu. Nah itu tuh saking stresnya gue dulu sama bokap ya, itu semua gue lakuin gitu. Dan akhirnya untungnya gue langsung lulus hari itu juga, maksudnya. Nggak ada kedua kali ya? No. Jadi gue cuman telepon-teleponan aja sama adik gue gitu. Bang, ada nama lo tuh. Oh iya, lo ada? Iya.